Cahaya di titik itu. Penulis Anissa M. Umah, disuarakan oleh Anissa M. Umah. Sore itu, langit tampak kelabu. Gumpalan awan semakin lama semakin berkumpul. Disusul suara petir yang membuat langit terlihat semakin mencekam. Aku yang saat itu sedang melihat berita tentang penyebaran virus corona, sontak melompat dan berlari menuju teras rumah. Hilmi, tolong bantu mama angkat jemuran. Perlu pakai masker gak, Ma? Gak usah, udah cepetan sini. Belum selesai kami bertempur dengan cucian yang hampir kering, sebuah motor berhenti tepat di depan pagar rumah. Seorang pria turun dari motor tersebut, membuka pagar, lalu memasukkan motornya ke dalam garasi tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Ia lalu membuka maskernya, menghela nafas dalam, dan menatapku dengan mata yang sendu. Maaf ya, Ma. Papa ketipu teman sendiri. Aku terdiam. Mataku tak sanggup berkedip. Tatapanku hanya terfokus pada satu titik, mata Mas Agni. Lidahku keluh, badanku kaku. Suara petir menggelegar pun tak sampai ke telingaku. Seolah waktu berhenti begitu saja. Pikiranku campur aduk, tanganku gemetar. Kubalikan badanku ke arah Hilmi. Kupindahkan keranjang pakaian dari tanganku ke tangannya. Ku berjalan perlahan masuk ke rumah tanpa berkata apa-apa. Hilmi tampak kebingungan. Ia berusaha mengambil semua pakaian di jemuran dan bergegas masuk ke rumah menyusulku, meninggalkan ayahnya di luar sendirian. Aku masuk ke kamar dan langsung mengunci pintu. Kacau. Semua bagian dari diriku terasa kacau. Bahkan aku tak bisa merasakan detak jantungku sendiri. Aku merasa jatuh ke jurang tak berdasar. Tak tahu kemana arah yang benar. Tak tahu harus berpegangan pada apa. Tak tahu bagaimana caranya mencari jalan keluar. Kujatuhkan diriku hingga terduduk di balik pintu. Kupejamkan mata. Ku coba rasakan kembali keadaan di sekitarku. Tanpa ku sadari, air mata membasahi pipi cabiku. Aku bertahan pada posisiku selama kurang lebih 15 menit. Hingga air mata membanjiri baju yang kukenakan saat itu. Ku dengar langkah seseorang dari balik pintu. Semakin lama, semakin dekat. Kemudian berhenti. Tak lama, terdengar ketukan pintu. Ma, sudah masuk waktu maghrib. Hilmi sama Papa ke masjid dulu ya. Ucap Hilmi dengan suara lembut. Kemudian ia melangkah meninggalkan pintu kamarku. Kulirik jam dinding berwarna putih yang terpasang rapi di atas foto keluargaku. Ku pejamkan mata, ku tarik nafas panjang, lalu kuhembuskan perlahan. Astaghfirullahaladzim, ucapku dalam hati. Ku buka mataku perlahan, lalu ku berdiri dan kulangkahkan kakiku keluar kamar menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Seusai berwudhu, ku tengok wajahku di cermin. Mataku bengkak. Ku tatap terus mataku sambil mengenakan mukena. Lalu ku palingkan wajahku dari cermin.
Ku bentangkan sajadah ke arah kiblat dan bersiap untuk sholat. Sepanjang sholat, aku terus mencoba untuk menenangkan pikiran dan hatiku yang rasanya hampir hilang di lahap kenyataan. Kuusahakan dengan keras untuk selalu tetap fokus pada sholatku dan menyelipkan berbagai macam doa dan harapanku. Pada akhir sholat, ku panjatkan doa dalam hati sambil bersujud. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Berilah aku dan keluargaku kekuatan dan keikhlasan untuk menghadapi kehidupan kami di hari ini, esok, dan hari-hari berikutnya. Mampukan kami, ya Allah. Di tengah doaku, kejadian saat itu teringat kembali. Pintu ruangan itu sedikit terbuka saat aku berjalan membawa masakanku menuju ruang makan. Langkahku terhenti sejenak. Dari sisi pintu itu, terlihat sebuah map coklat tersimpan di atas sketsa-sketsa buatan suamiku. Dokumen apa itu ya? Gumamku dalam hati. Tanpa kusadari, di depanku berdiri sesosok pria yang tiba-tiba mengambil mangkuk besar dari tanganku. Kok ngelamun sih? Ini nanti sayurnya tumpah. Udah yuk makan. Ngagetin aja. Untung gak tumpah beneran. Sambil menaruh mangkuk itu di atas meja makan, pria itu berkata, Liatin apa sih? Map coklat di atas mejaku ya? Itu detail informasi proyek yang ditawarin temenku. Aku mengangguk tanda mengerti, lalu duduk berhadapan dengan pria itu. Kurai sendok di depanku, ku ambil sayur sop dengan tatapan kosong. Terlintas bermacam hal di pikiranku. Apakah cita-citaku hidup berkecukupan akan terwujud jika Mas Agni tidak lagi bekerja di kantornya? Sampai saat ini saja, aku masih merasa sulit untuk menabung karena Mas Agni masih arsitek junior yang juga belum lama bekerja di kantornya. Kamu lagi mikirin apa? Kalau ambil sayurnya pakai sendok kecil begitu, kapan kamu makannya? Ucap Mas Agni sambil menjentikan jarinya di depan mataku. Astagfirullah, aku tuh kepikiran kita nanti gimana, Pak? Kalau kamu resign gitu. Ya, walaupun kamu bilang kamu dapet tawaran proyek besar dari temenmu, aku tetap ragu dan takut, Pak. Tenang aja, ini kan teman dekatku sendiri. Dia bisa pastikan kok kalau proyek ini akan berhasil. Dan nilainya itu loh, besar banget, ucapnya bersemangat. Aku hanya bisa merespon dengan senyum kaku. Mencoba untuk menerima dan optimis akan keputusannya. 2 hari telah berlalu sejak Mas Agni memberitahu kabar pahit itu. Aku selalu berusaha tetap tenang, walau hati dan pikiranku tetap tidak karuan, terutama di depan Hilmi. Aku berusaha sekuat tenaga untuk bersikap seperti biasanya. Pagi ini pun, aku berusaha untuk tetap menyiapkan bekal untuknya. Aku memasukkan nasi dan tempe orek ke sebuah wadah bekal berukuran sedang, lalu bergegas membawanya dengan tangan kananku ke depan pintu rumah seraya mengambil botol minum berisi air mineral. Mas Agni berjalan perlahan mengikutiku dari belakang. Ma, Pa, Hilmi mau berangkat sekolah ya. Teriak Hilmi dari teras rumah setelah ia selesai mengikat tali sepatunya. Tunggu sebentar, ini Mama sudah siapin bekal makan siang buat kamu. Tapi maaf ya, udah 3 hari ini kamu bawa bekal yang sama. Oh iya, makasih ya Ma, ucap Hilmi sambil tersenyum hangat. Ia lalu mencium tanganku dan tangan Mas Agni,
mengucapkan salam, dan berlalu meninggalkan kami yang berdiri berdampingan di depan pintu rumah. "Anak kita sudah besar ya," ucap Mas Agni dengan mata penuh haru. Aku tidak merespon. Kubalikan badanku, lalu ku berjalan masuk ke dalam rumah. Mas Agni menutup pintu rumah perlahan, kemudian meraih tanganku dari belakang. Langkahku terhenti. "Ma, aku tahu aku salah. Waktu itu aku benar-benar gak pikir panjang. Aku terlalu percaya sama temanku dan tergiur iming-iming yang fiktif. Aku juga baru tahu kalau dia sekarang begitu. Padahal dulu dia teman baikku," katanya dengan nada sendu. Aku menghela nafas panjang, kemudian berbalik ke arahnya. "Pa, kayaknya kita balik ke rumah orang tua kita masing-masing dulu aja ya. Kontrakan ini udah nunggak 3 bulan. Uang buat makan sehari-hari aja udah hampir gak ada. Karena selama 3 bulan ini kita gak ada pemasukan apa-apa. Kalau sampai bulan depan kita belum ada uang untuk bayar kontrakan, ujung-ujungnya kita juga harus keluar kan dari kontrakan ini. Tapi aku gak mau pisah sama kamu dan Hilmi, Ma. Kita cari solusi lain ya." "Ya terus apa?" Nadaku meninggi. "Kita pinjem uang dulu sama tetangga gimana, Ma?" "Hah? Kamu gak malu? Kita kan gak deket sama tetangga. Masa tiba-tiba pinjem uang?" bentakku sambil membalikkan badanku dan melipat tanganku. Aku berusaha berpikir, walau pikiranku saat ini sedang tidak bersahabat. Tiba-tiba, aku teringat akan teman kecilku, Yumna, yang masih sangat dekat dan masih terus berkomunikasi denganku hingga saat ini. Kubalikan badan kembali ke hadapan Mas Agni sambil berusaha tetap tenang. "Daripada harus pinjam tetangga, aku mau coba ngobrol dulu sama Yumna," ucapku dengan suara yang sudah sedikit mereda. 2 hari setelahnya, aku pergi ke sebuah kedai teh. Aku duduk termenung di kursi pojok menghadap ke jendela yang bertuliskan "Wajib memakai masker." Bola mataku terus bergerak mengikuti setiap orang yang lewat, berharap segera menangkap sosok yang kutunggu. Sesekali aku meneguk segelas es teh manis di atas meja, sambil tetap melihat keluar jendela. Tak berapa lama, sosok yang kutunggu tertangkap oleh pandanganku. Seorang wanita berbadan mungil dan berparas manis melangkah perlahan memasuki kedai teh sederhana di kota ini. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, dan matanya menunjukkan bahwa ia tersenyum lembut di balik maskernya, seraya melambaikan tangan padaku dan berjalan ke arahku. "Assalamualaikum Sabria, udah nunggu lama ya?" katanya sambil duduk perlahan di kursi depanku. "Waalaikumsalam Yumna, enggak kok, baru 15 menit, kataku sambil tersenyum di balik masker. Ia sempat terdiam dan menatap mataku tajam, seperti sudah mengetahui apa yang ingin kubicarakan. Ia meletakkan tasnya dan bangkit dari kursi untuk memesan minuman, lalu segera kembali ke tempat duduknya. "Kayaknya jadwal meet up kita maju nih. Biasanya kan tiap akhir bulan," ucapnya sambil tertawa kecil. "Iya nih, sorry ya, di sini lagi ketemunya. Kamu pasti tahu kan alasannya," sahutku. "Iya, lagian kan aku udah bilang main ke rumahku aja, atau aku ke rumahmu gitu, biar gak usah keluar uang," balas teman kecilku itu. "Gak enak sama orang rumah, malah gak leluasa ngobrolnya. Enakan di sini, sepi dan gak ada yang kenal. Paling mbak penjualnya aja yang bosan lihat kita," kataku sambil tertawa geli. Yumna tertawa renyah sekali.
Ia kemudian menopang dagu dengan kedua tangannya di atas meja sambil menatapku dalam-dalam. Teman kecilku itu mengambil ponsel dari tas, lalu mengetikkan sesuatu. Aku coba bantu sebisaku ya. Semoga cukup untuk bayar kontrakan dan biaya operasional lainnya. Syukur-syukur bisa cukup jadi modal juga untuk jualan kecil-kecilan kalau kamu mau, katanya sambil memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Aku termenung. Tak berapa lama, ponselku berbunyi tanda notifikasi masuk. Kuraih ponsel dari saku celana, kemudian kupandangi layar ponselku. Mata ini tak sanggup lagi membendung rasa haru. Yumna, aku kan belum bilang apa-apa. Kenapa kamu tiba-tiba transfer sebanyak ini? Kataku sambil mengusap air mataku yang tak kunjung berhenti. Yumna membuka maskernya, meneguk pelan segelas teh yang sudah disajikan di atas meja, kemudian tersenyum. Kita kan teman dari kecil, matamu aja udah bercerita. Biasanya aku akan minta kamu cerita panjang lebar, tapi kali ini kamu gak perlu cerita lagi. Walaupun kamu sudah cerita sedikit melalui chat, tapi aku paham, kamu pasti butuh itu. Apalagi waktu kamu bilang, ini titik terendah aku Yumna. Aku sedang berada di titik nol dalam hidupku. Katanya sambil menggenggam kedua tanganku dan menatapku dengan mata berkaca-kaca. Sabri ya, ucapnya lagi. Kamu ingat kan surah Al-Insyirah ayat 5? Di situ Allah menyebutkan bahwa maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Di ayat 6, kalimat itu kembali disebutkan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Jadi, tetap semangat dan berserah kepadanya ya. Ia kemudian bangkit dari duduknya, menghampiriku dan memelukku erat. Azan asar berkumandang di tengah perjalanan pulang. Kulajukan lagi motorku agar dapat segera sampai rumah dan memberikan kabar baik pada Mas Agni. Selama perjalanan pulang, tak henti-hentinya aku mengucap syukur, sekaligus terus berdoa agar dapat segera mengembalikan uang pinjaman yang Yumna berikan. Saat memasuki komplek perumahan, aku melihat sesosok pria yang kukenal seperti sedang mengobrol dengan seorang wanita muda. Pria itu mengenakan peci, baju koko, lengkap dengan sarung. Sedangkan wanita di sebelahnya yang tak kukenali itu menggunakan gamis dan jilbab panjang. Aku menatap pria itu sambil tetap melaju perlahan menuju rumah. Pria itu tidak sadar akan tatapanku. Ia terus mengobrol dan sempat terdengar suara tawa yang sudah lama tak kudengar. Sesampainya di rumah, aku menyadari bahwa pintu terkunci. Sedangkan aku memang tidak membawa kunci cadangan. Kuucapkan salam sambil kutengok ke dalam rumah melalui jendela depan. Nihil. Tidak ada orang di dalamnya. Tidak ada jawaban apa-apa. Tiba-tiba, aku merasakan keberadaan orang lain di belakangku. Loh, Mama udah pulang? Dari tadi? Katanya sambil merogoh kantung baju kokonya dan mengambil kunci. Ih, kamu ngagetin aja. Iya, Mama lupa bawa kunci. Kamu sendiri ke masjid? Kataku sambil celingukan. Mama nyariin Papa ya. Tadi berangkat bareng Hilmi, tapi pas pulang ketemu sama Tante Rima. Itu yang rumahnya di dekat masjid sana. Kayaknya bakal ngobrol lama, makanya Hilmi pulang duluan. Tante Rima, bukannya gak pakai jilbab ya? Kok tadi Mama lihat pakai gamis dan jilbab panjang sih? Mama lihat Papa ngobrol sama Tante Rima. Iya, itu Tante Rima. Sekarang udah pakai jilbab. Cie, cemburu ya, kata Hilmi sambil tersenyum usil. Apaan sih kamu? Kataku sambil mencubit hidung Hilmi. Wah, lagi ngobrolin apa nih? Seru kayaknya.
Tiba-tiba terdengar suara pria dari arah belakang Hilmi. Kamu mampir kemana dulu? Tadi bilangnya pulang duluan. Kok baru nyampe rumah? Katanya lagi. Iya, Pak. Tadi Hilmi bantuin nenek Helena dulu bawa belanjaan ke rumahnya karena kayaknya berat. Aku kasihan soalnya dia sendirian. Masya Allah, kataku dan Mas Agni spontan bersamaan. Mas Agni menatapku, kemudian tersenyum. Hilmi membuka kunci pintu dan kami masuk rumah bersama. Aku duduk di ruang tengah, bersiap untuk mendengar cerita dari Mas Agni tentang apa yang ia dan Mbak Rima bicarakan di jalan tadi. Mas Agni melepas maskernya, lalu menghampiri dan duduk di sampingku. Gimana tadi ketemu Yumna? Pasti lega ya, habis curhat panjang lebar. Katanya sambil tersenyum sumringah sekali, tidak seperti senyumnya belakangan ini. Oh iya, Kataku terbata-bata. Alhamdulillah Yumna bersedia ngasih pinjaman buat kita, Pak. Aku jadi kepikiran mau jualan deh, Pak. Biar kita ada pemasukan. Kataku sambil memalingkan wajahku ke arah pintu kamar Hilmi untuk memastikan dia tetap berada di kamarnya. Kupalingkan wajah kembali ke Mas Agni. Kutatap matanya dalam dan kurasakan adanya harapan dan kebahagiaan darinya. Mas Agni kenapa ya? Kok tiba-tiba kayak seneng banget gitu? Jangan-jangan... Belum selesai dengan pikiranku yang kemana-mana, Mas Agni meraih tanganku dan berkata, Alhamdulillah, Papa juga dapat kerjaan baru, Mah. katanya sambil berkaca-kaca. Mbak Rima yang rumahnya di dekat masjid itu minta tolong Papa untuk bikin ilustrasi buku cerita anak-anak karyanya. Kebetulan dia juga nanyain puding buah buatan kamu tuh. Katanya pengen pesen banyak buat acara 4 bulanan kehamilannya minggu depan. Ujarnya lagi dengan penuh semangat. Tunggu. Kok Mbak Rima bisa tahu kalau Mas Agni jago gambar? Terus kok dia tahu aku pernah bikin puding buah? Aku kan belum pernah jualan. Aku juga rasanya belum pernah ngobrol banyak dengannya. Aku sibuk dengan berbagai rasa penasaran di kepalaku. Saking sibuknya, aku sampai tak sadar pintu kamar Hilmi terbuka. Lalu ia datang menghampiriku dan Mas Agni. Iya, Ma. Tadi itu Hilmi yang ngenalin Papa ke Tante Rima. Anak pertamanya itu satu sekolah sama Hilmi. Tapi dia baru kelas 7, beda 2 tahun sama Hilmi. Waktu Hilmi ada marketnya di sekolah, Hilmi kan bawa puding buah buatan Mama. Dan anaknya itu sempat beli juga. Namanya Kirana. Katanya seraya duduk di sebelahku. Nah, waktu di sekolah tuh Hilmi sempat ngobrol juga sama Kirana. Ternyata dia sekompleks sama kita dan dia juga cerita kalau ibunya penulis yang lagi butuh ilustrator buat bukunya. Sambungnya. Masya Allah, semudah ini Engkau berikan jalan, ya Allah. Terima kasih. Kuucapkan syukur bertubi-tubi dalam kepalaku, seolah menghapus semua pikiran negatif yang belakangan ini memenuhiku. Tak sadar air mataku mengalir. Mas Agni dan Hilmi sontak mendekatiku dan memelukku. Alhamdulillah, terima kasih Mama dan Hilmi sudah bisa bertahan sampai titik ini. Allah telah menunjukkan cahayanya. Kita sama-sama bangkit lagi ya. Hari demi hari kami jalani bersama dengan semangat yang telah kembali. Mas Agni masih terus mencoba melamar pekerjaan ke beberapa perusahaan, sambil melanjutkan proyek ilustrasinya walaupun masih dari rumah. Aku juga mulai menekuni bisnis puding buah buatanku. Lama-kelamaan, tak hanya Mbak Rima pelanggan setiaku, tapi tetangga lain pun ikut sering memesan dalam jumlah besar. Bahkan, Hilmi diam-diam memposting hasil jualanku di media sosialnya, yang akhirnya menarik teman-teman bahkan gurunya untuk ikut melariskan daganganku. Setelah selang 1 tahun berlalu, Mas Agni diterima menjadi seorang arsitek di sebuah perusahaan di Jakarta.
dengan masih sesekali menerima proyek ilustrasi sebagai sampingan. Aku pun menemui Yuna, bercerita panjang lebar, tertawa dan menangis bersama. Dan hal yang paling membahagiakannya adalah aku berhasil mengembalikan semua pinjamanku dan melanjutkan hidupku tanpa terlilit hutang. Selesai.